Seorang oknum dokter PPDS nekat merekam seorang mahasiswi saat tengah mandi di sebuah kamar indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang mengetahui perbuatan oknum dokter tersebut langsung menangkap pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Pria berinisial MA yang berprofesi dokter ini harus berurusan dengan polisi karena perbuatan mesumnya mengintip seorang mahasiswi. Selain itu, pelaku juga nekat merekam setiap adegan korban saat di kamar mandi. Aksi bejat pelaku terjadi di sebuah kamar indekos yang berlokasi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada 15 April lalu. Pelaku sendiri diketahui merupakan tetangga kamar di indekos yang ditempati korban. Polisi telah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Pelakunya ternyata diketahui pelakunya adalah inisial MA. Kemudian pada saat itu juga korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Oh, diamankan di sini sama korban? Iya, benar. Korban membawa beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres. Selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi dan juga 1 saksi ahli pidana. Menerangkan bahwasannya memang benar pelaku mengakui perbuatannya. Inilah detik-detik penangkapan kapal ikan asing oleh petugas Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam bersama Bakamla RI di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Usai melakukan pengejaran, kapal pengawas Orca 03 berhasil mengamankan 2 kapal penangkap ikan milik warga negara Vietnam. Saat pengejaran, kedua kapal milik Vietnam mencoba kabur keluar perairan Indonesia. Bahkan nahkoda kapal tidak mengindahkan panggilan petugas melalui pengeras suara. Tak ingin tangkapannya lepas, petugas PSDKP langsung melaju dan mengadang laju kedua kapal asing ini. Dari pemeriksaan, kapal ikan Vietnam ini mengoperasikan alat tangkap troll secara bersamaan oleh 2 kapal per troll yang penggunaannya dilarang di Indonesia. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap kedua kapal, terdapat kurang lebih 4.500 kg muatan ikan campur serta 30 ABK berkewarganegaraan Vietnam. Total potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 152,8 miliar rupiah. Kerugian yang ada terhadap 2 kapal tersebut yang disebut oleh Pak Andi kurang lebih secara evaluasinya kita hitung 152,8 miliar. Karena apa? Kapal-kapal tersebut menggunakan alat tangkap yang dilarang. Dia troll, tapi ditarik 2 kapal, 1 jaring menjadi per troll. Saat ini kedua kapal sudah diamankan ke pangkalan PSDKP Batam di kawasan Jembatan 2 Barelang guna menghadapi proses hukum. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Belasan rumah kontrakan di kawasan permukiman padat penduduk di Gambir, Jakarta Pusat ludes terbakar. Komisi Yudisial segera proses laporan Paula Verhoeven soal hakim sidang cerai. Kawasan Puncak terpantau ramai lancar pada Jumat malam. Halo, selamat pagi pemirsa iNews.
iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Mutazam. Dan saya Yasmin Natania, pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini, belasan rumah kontrakan di kawasan pemukiman padat penduduk di Gambir, Jakarta Pusat ludes terbakar. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Api berkobar hebat di pemukiman padat penduduk Jalan Batu Tulis 8 Gambir, Jakarta Pusat. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar lokasi kebakaran panik. Mereka berhamburan keluar rumah dan berkumpul di pinggir jalan sambil berharap rumah dan harta mereka selamat. Di lokasi kebakaran, warga serta petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat berupaya memadamkan si jago merah agar tidak semakin meluas. Titik api yang berada di gang sempit menjadi kendala petugas dan melakukan proses pemadaman. Menurut keterangan warga, api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik dan telah menghanguskan setidaknya 11 rumah kontrakan. Keluar, katanya teriak keluar ada api di rumah Pak Uban kan suaminya ini. Ini awalnya api itu kita masuk udah keburu, udah gede apinya. Kaki saya juga naik ke atas. Dari apa kompor listrik? Kemungkinan listriknya. Kalau kompor nggak ada yang pasang, ada kakak saya tapi pas melihat ada api tuh langsung dimatiin. Akibat musibah ini, seorang warga dilaporkan menderita luka bakar serius. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 14 unit mobil damkar ke lokasi kebakaran. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 3 mobil polisi dibakar massa saat menangkap seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. Massa tidak terima, terlapor ditangkap dan langsung membakar mobil. Tiga unit mobil polisi dibakar massa saat Satreskrim Polres Depok sedang menangkap terlapor kasus penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. 3 mobil ini dibakar di tengah jalan dan menjadi tontonan warga. Kejadian berawal saat polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir dari 2 kali pemanggilan atas 2 laporan polisi. Namun saat polisi menjelaskan surat perintah penangkapan, massa merusak dan membakar mobil polisi tersebut. Peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. TS beserta barang bukti berhasil diamankan, sementara polisi belum menangkap pelaku pembakaran mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum polisi di Palembang, Sumatera Selatan menganiaya mantan kekasihnya. Warga yang berusaha melerai penganiayaan justru ditodong senjata api oleh oknum tersebut. Akibat tak terima diputus cinta, seorang oknum polisi di Kota Palembang, Sumatera Selatan tega menganiaya mantan kekasihnya. Peristiwa berawal saat pelaku mendatangi korban di daerah Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku memintanya masuk ke dalam mobil, keduanya sempat terlibat cekcok hingga akhirnya pelaku menganiaya korban. Tak hanya itu, pelaku bahkan sempat menodongkan senjata api ke warga yang mencoba melerai. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar di wajah dan bagian tubuh lainnya dan korban melaporkan tindakan tersebut ke polisi. Lalu dia membawaku masuk ke mobil,
ada cekcok, dilakukan perlawanan, seperti perlawanan, lalu dia mukul hidung mama di sini, terus sama di sini. Itu siapa kita? Mantan dia profesinya apa? Anggota polisi. Tugasnya di mana? Polrestabes. Sebelum memukul itu ada pengancaman nggak? Sebelumnya ada pengancaman tapi melalui chat media sosial. Oknum polisi berpangkat Bribka penganiaya mantan pacar telah ditangkap dan diperiksa Propam Polrestabes Palembang. Tak terima sang ibu diperlakukan kasar hingga menderita luka lebam saat penahanan paksa, seorang anak mengadu ke Komnas HAM atas dugaan tindak kekerasan oknum polisi. Video penangkapan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta pada bulan September 2024 lalu sempat viral di media sosial. Itu nggak ada ngapa-ngapain ibu, Jangan gitu Mbak, tolong. Kan ada juga caranya. Jangan kayak gitu ke mama saya. Ya udah kalau gitu jangan seperti itu. Ini tuh haknya mama saya. Tolong jangan seperti itu ke mama saya. masuk. Inilah video viral ketika Ida Farida yang baru tiba di tanah air dari Singapura bersih tegang dengan penyidik Polda Metro Jaya saat akan ditahan paksa. Pihak keluarga menyebut saat itu Ida Farida mendapat perlakuan kasar hingga menderita luka lebam. Mencari keadilan atas dugaan tindak kekerasan itu, Alia Hiroko Ono, anak kandung Ida Farida, mengadu ke Komnas HAM di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Alia berharap Komnas HAM bisa menggelar investigasi lantaran kondisi sang ibu hingga kini masih trauma berat. Aduan didasari putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan jika Ida Farida tidak bersalah atas tuduhan sengketa kepemilikan unit apartemen. Di sini aku memegang putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa mamaku itu memang tidak bersalah sama sekali. Jadi tuduhan dan laporan yang dilakukan oleh pihak pengembang itu merupakan benar-benar hanya rekayasa. Dan atas semua kejadian yang menimpa mama dari penangkapan paksa, dari persidangan yang tidak fair, kita hari ini melaporkan pelanggaran HAM berat yang dialami oleh mama di Komnas HAM. Alia menambahkan laporan yang mereka buat juga mendapat dukungan dari Komisi 3 DPR saat rapat dengar pendapat umum beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pramugari Wings Air yang cekcok mulut dengan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara di dalam pesawat resmi melapor ke Polres Nias di Gunung Sitoli. Setelah viral di media sosial, cuplikan video yang memperlihatkan cekcok mulut antara pramugari Wings Air dengan anggota DPRD Sumatera Utara yang diketahui bernama Megawati Zebua, kasus ini kini telah dilaporkan ke polisi. Mengaku sebagai korban penganiayaan, pramugari senior Wings Air bernama Lydia Kritin berusia 28 tahun didampingi oleh kuasa hukumnya mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Nias di kota Gunung Sitoli. Pramugari tersebut menjelaskan bahwa dirinya telah mengalami penganiayaan pada saat dia sedang bekerja di dalam pesawat. Karena sudah melanggar ketertiban dan keamanan di dalam pesawat penerbangan saya pada hari itu ya. Baru mau kami ambil untuk hasil visumnya. Benarkah informasi bahwasanya sempat ada perdamaian dilakukan? Belum ada sama sekali. Oh, belum ada perdamaian? Belum ada perdamaian. Sementara itu Kapolres Nias melalui PLT Kasih Humas, Aibda Motivasi Gea, membenarkan telah menerima laporan dari seorang pramugari senior Wings Air dengan dugaan penganiayaan. Untuk saat ini yang dilaporkan terkait laporan penganiayaan yang terjadi pada diri pelapor. Untuk saat ini kita sudah menerima laporan polisinya dan selanjutnya kita akan melakukan wawancara interogasi dengan memeriksa pelapor dan juga para saksi nanti. Pihak kepolisian Resor Nias akan melakukan penyelidikan dan akan segera memanggil terlapor dan saksi dalam kasus ini.
Dari kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polrestabes Medan gerebek 2 sarang narkoba sekaligus di permukiman padat di kota Medan, Sumatera Utara. Belasan pria yang diduga pelaku narkoba nekat menceburkan diri ke sungai. Sarang narkoba pertama yang digerebek polisi berada di Jalan Siswondo, Parman, Medan, Sumatera Utara. Di pemukiman padat ini, polisi menggerebek satu barak narkoba yang berada di bawah rumah warga yang letaknya persis di pinggir sungai. Belasan pria yang diduga sebagai pelaku narkoba nekat menceburkan diri ke sungai dan kabur. Sedangkan 3 lainnya berhasil diringkus berikut barang bukti alat hisap narkoba dan sisa narkoba yang baru digunakan. Selain menggerebek sarang narkoba, di Jalan Siswondo Parman, penggerebekan juga dilakukan di Jalan Kejaksaan Medan. Terdapat 2 pria yang ditangkap yang diduga sebagai pengguna narkoba. Di tempat ini, polisi juga menyita sejumlah alat hisap narkoba dan sejumlah barang bukti lain. Dalam kegiatan ini ada 2 tempat yang menjadi target GSN kita, dan khususnya di tempat ini kita tadi melakukan penggerebekan, dan dari tempat ini kita berhasil mengamankan 3 orang dan juga beberapa alat yang dipergunakan untuk mengisap sabu. Banyak, ada beberapa bong, ada beberapa pipet, dan juga untuk tersangka kita akan amankan dan kita interogasi untuk pengembangan lebih lanjut ke Polrestabes Medan. Untuk mencegah praktek serupa tidak terulang, polisi akan melakukan patroli rutin dan melakukan penggerebekan jika praktek serupa masih ditemukan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhab, iNews melaporkan. Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus pelaku pencurian sepeda motor milik wisatawan asal Rusia. Saat akan ditangkap di halaman parkir minimarket oleh petugas, pelaku berinisial LC, warga Kabupaten Banyuasin, sempat berusaha melarikan diri. Usai penangkapan dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa sepeda motor, drone, dan kamera aksi. Pencurian dilakukan karena tersangka melihat ada kesempatan saat korban tertidur di depan warung. Akibat perbuatannya, pelaku diancam 7 tahun penjara. Polis. Thank you. And terima kasih untuk jurnalis. Of course, journalist and international people who dan orang-orang repost Indonesia TikTok. Dan yang repost di TikTok. Terima kasih. I want to say sorry for this. Mohon maaf untuk bapaknya. Because he stay prisoner because bukti yang ada tersebut segera akan kita serahkan. Tentunya kita dokumentasikan baik itu secara visual atau pemotretan, kita buatkan berita acaranya. Dengan demikian tidak membuat satu tingkat kesulitan bagi Mr. Konstansin untuk kembali menggunakan kendaraannya untuk kembali ke kota Bali sebagai tujuan asalnya. Betul. Sepeda motor seorang turis asal Rusia hilang dicuri ketika dirinya tengah beristirahat di sebuah warung di kawasan Seberang Ulu 2 Kota Palembang. Peristiwa ini terjadi saat sang wisatawan dalam perjalanan dari Bali menuju Danau Toba. Tak hanya motor drone dan kamera GoPro milik korban juga dicuri. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi, pemirsa. Pemirsa, Paula Verhoeven melaporkan hakim yang menangani kasus perceraiannya ke Komisi Yudisial. Aduan yang dilayangkan Paula terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Pasca perkara perceraiannya dengan Baim Wong diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Paula Verhoeven bersama tim kuasa hukumnya menyambangi kantor Komisi Yudisial di kawasan Jakarta Pusat. Paula melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Menurut Paula, majelis hakim keliru dalam mempertimbangkan putusan dan juga terlapor. Sambil terisak, Paula mengaku sedih atas fitnah yang disampaikan dalam salah satu dalil yang menyebutkan Paula telah menjalin hubungan di luar pernikahan atau berselingkuh. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Dewata membenarkan adanya laporan dari Paula Verhoeven. Laporan Paula akan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Di tahap awal, Komisi Yudisial akan memeriksa kelengkapan laporan dan melakukan analisis dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sementara itu, melalui Instagram, Paula Verhoeven menghubungi Hotman Paris dan curhat karena merasa disudutkan dan dipermalukan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea siap bertemu Paula Verhoeven untuk berdiskusi membahas kasus yang menimpanya. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan perselingkuhan yang menjerat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan model majalah dewasa Lisa Mariana terus bergulir. Usai Lisa Mariana mengaku memiliki anak dari Ridwan Kamil, kini pasangan Lisa Mariana membantah bahwa anak Lisa adalah anak RK. Akhir Maret lalu, kasus dugaan perselingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana menghebohkan jagat maya. Dalam beberapa keterangannya di media sosial, model Lisa Mariana mengaku berpacaran dengan RK dan bahkan memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Tak lama setelah menjadi perbincangan publik, Lisa Mariana pun muncul. Dengan mengejutkan, Lisa mengaku mempunyai anak dari RK. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Ini tahun berapa? Awal 2021 di bulan Mei. Tak hanya itu saja, Lisa Mariana bahkan menyebut mendapatkan uang 100 juta dari Ridwan Kamil untuk menggugurkan kandungannya. Menggugurkan, jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID kan saat itu kan COVID ya. Kalau dipotong. Isinya uang, di bawahnya uang. Ya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kala itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta. Sementara pengacara Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar membantah tuduhan Lisa Mariana. Enggak, itu bohong, tidak ada. Karena mekanisme kan jelas, kan begitu. Jadi sekali lagi, kami kan sudah sampaikan tadi bahwa proses tes DNA seyogianya, ingat sekali lagi, seyogianya itu melalui proses pengadilan. Karena itu melalui proses implikasi. Jadi bagian dari proses hukum yang akan dilakukan. Namun sekali lagi tentunya kesepakatan kedua belah pihak, ya kalau memang tanpa melalui pengadilan sih oke saja Pak. Hari ini saya bilang tadi Pak RK siap untuk melakukan tes DNA.
Sepekan setelah Lisa Mariana muncul ke publik, muncul pria bernama Ravelino Tuase yang mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa. Melalui kuasa hukumnya El Manik, Ravelino membantah anak Lisa Mariana yang berinisial CA adalah anak Ridwan Kamil. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sehari sebelumnya pasangan Lisa Mariana angkat bicara terkait kekisruhan ayah biologis anak Lisa Mariana. Pasangan Lisa membantah bahwa anak Lisa adalah anak Ridwan Kamil. Pemirsa, melalui kuasa hukumnya, pasangan Lisa Mariana Ravelino Tuase ini mengatakan bahwa kliennya merupakan ayah kandung dari anak berinisial CA yang disebut Lisa sebagai anak Ridwan Kamil. Keterangan ini dibuat agar tidak ada informasi yang simpang siur dan juga merugikan sejumlah pihak. Bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LM bernama atau yang berinisial CA menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM, ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Ino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana. Perkenalan klien kami dan LM terjadi pada awal tahun 2021 di kafe milik klien kami sendiri di Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian pada bulan Maret tahun 2021 klien kami dan LM pergi ke sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan, ya. Kemudian dalam kondisi mabuk, klien kami dan LM menginap di sebuah hotel yang berada di Sentul, Kabupaten Bogor. Disinilah klien kami pertama kali mengaku berhubungan badan dengan LM. Jadi pertama kali klien kami berhubungan badan dengan LM itu di tahun 2021 bulan Maret, ya. Kemudian pada Mei 2021 LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan, ya. Dan ia menyebutkan bahwa bayi yang dikandungnya merupakan anak daripada klien kami, ya. LM meminta kepada klien kami untuk mendampingi selama masa kehamilannya. Dan klien kami sempat mendatangi LM yang sedang berada di rumah temannya yang tinggal di kawasan Pondok Cabe. Kepada klien kami, LM ingin ditemui karena sedang ngidam dan beralasan hal tersebut adalah keinginan sang bayi untuk bertemu ayahnya, ya. Beberapa waktu kemudian, klien kami bersama seorang temannya yaitu yang bernama Berniko Ponto sedang berada di daerah Renijaya, Pamulang, Tangerang Selatan, kembali bertemu dengan LM. Ya, saudari LM ini kembali menegaskan bahwa bayi yang berinisial CA adalah anaknya daripada klien kami yaitu Ravelino Tuase. Pemirsa, dianggap mengganggu psikologi serta mencemarkan nama baik keluarga. Akhirnya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan model majalah dewasa Lisa Mariana ke Bareskrim. Nomor polisi untuk membuat. Pemirsa, hal tersebut disampaikan kuasa hukum Ridwan Kamil dalam jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Jumat siang. Laporan ke polisi merupakan jawaban atas somasi dari pihak Lisa Mariana, di mana semua tuduhan yang dilayangkan adalah tidak benar. Bahwa satu pasal 35. Yaitu pertama kami ingin menanggapi dulu bahwa pada hari Jumat yang lalu tanggal 11 bulan 4 klien kami Pak Ridwan Kamil telah disomasi oleh pihak kuasa hukum LM gitu, di mana terhadap somasi tersebut kami telah menanggapinya yaitu sebagai berikut. Pertama, klien kami
menolak seluruh dalil-dalil dalam klaim dalam somasi tersebut karena tidak pernah dan kami memiliki hubungan hukum apapun sebagaimana yang diklaim oleh saudari LM. Kemudian kedua, kami mempersilahkan kepada tim kuasa hukum LM atau kepada LM untuk melakukan upaya-upaya hukum yang sesuai prosedur. Dan ketiga, klien kami telah mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum terhadap siapapun yang telah melakukan fitnah, merusak reputasi, dan melakukan tekanan psikologis maupun sosial baik kepada klien kami ataupun kepada keluarga klien kami. Itu tanggapan kami, jawaban kami terhadap somasi yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum LM. Kemudian atas dasar tersebut kami juga sudah berkoordinasi dan juga sudah melakukan diskusi bahwa Bapak Ridwan Kamil akhirnya setuju dan sepakat untuk menempuh upaya hukum. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Setelah beberapa hari viral di media sosial, Ki, selebgram asal Bandung, Jawa Barat membuat laporan ke polisi terkait dugaan kasus pelecehan oleh Dr. Y. Inilah Ki pemirsa, selebgram asal Bandung yang tiba di Kota Malang dan langsung mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Malang Kota pada Jumat sore. Didampingi keluarga dan kuasa hukumnya, Ki membuat laporan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum Dr. Y. Adapun kuasa hukum mengaku bahwa sejumlah bukti atas tindakan dugaan pelecehan yang dilaporkan. Masuk ujung kanan. Dengan terpaksa kita akhirnya melaporkan Dr. Yoga ini ke pihak kepolisian di Polresta Malang karena ternyata setelah pemberitaan dan beberapa statement-statement kita pikir dokter ini merasa bersalah kemudian menyerahkan diri, tapi nyatanya enggak. Jadi dengan terpaksa kita mengambil upaya hukum, kita bikin laporan hari ini. Kita laporan mengenai undang-undang kekerasan seksual ya, mengenai kekerasan seksual yang terjadi, pelecehan seksual yang terjadi, yang terjadi pada klien kami pada tahun 2022 kemarin. Pemirsa, manajemen Rumah Sakit Persada di Malang, Jawa Timur akhirnya merespon dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum dokter yang berpraktik di rumah sakitnya. Dalam keterangan persnya, pihak rumah sakit berjanji akan kooperatif dan menyerahkan proses hukum yang berlaku kepada polisi. Pihak rumah sakit akan kooperatif dalam membantu aparat keamanan mengungkap dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dokter yang berpraktik di Rumah Sakit Persada. Transparansi dan investigasi juga telah dilakukan, termasuk memanggil dokter yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Manajemen rumah sakit juga telah menonaktifkan dokter yang bersangkutan sambil menunggu proses hukum yang berjalan di kepolisian. Yang kedua, penanganan serius dan transparan. Kami telah melakukan penyelidikan internal terhadap dugaan tersebut. Proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak yang berwenang. Sejalan dengan komitmen kami terhadap etika dan profesionalisme, beliau telah dinonaktifkan sementara dari pelayanan rumah sakit sambil menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Penyerahan kasus kepada pihak berwenang. Persada Hospital telah berkoordinasi dan mendukung sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Sebelumnya, dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dokter ini terungkap pasca korban bercerita tentang kejadian yang menimpa di media sosial. Cerita korban kemudian viral dan membuat kasusnya segera direspon oleh polisi dan pihak rumah sakit. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Di tengah proses hukum yang sedang dijalani pelaku pemerkosaan dokter residen anestesi Unpad terhadap keluarga pasien di RSHS Bandung, muncul fakta baru. Salah satu satpam RSHS diduga mengetahui peristiwa pemerkosaan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Satpam di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung diduga mengetahui pemerkosaan terhadap keluarga pasien oleh oknum dokter residen anestesi Priguna Anugrah Pratama.
Hal tersebut terungkap setelah tim kuasa hukum korban menemukan postingan salah satu influencer kesehatan Dr. Mirza serta pengakuan dari keluarga korban. Dari cerita kakak kandung korban, ketika korban FH sedang menjenguk sang ayah di dalam ruang ICU, salah satu satpam menghampiri dan menginterogasi korban. Dengan bahasa yang tidak pantas, petugas tersebut bertanya kepada korban bagaimana rasanya disetubuhi. Seolah-olah satpam tersebut mengetahui jika korban sudah disetubuhi pelaku. Mendapat pertanyaan seperti itu, korban hanya terdiam. Menurut kuasa hukum korban, Jutek Bongso, menduga ucapan yang dilontarkan satpam kepada korban seolah-olah mengetahui tindakan bejat dokter residen tersebut. Sepertinya security ini kalau dari percakapan yang kami dapat seolah-olah mengetahui ada kejadian ini. Artinya kami mau pastikan apakah kejadian ini sudah umum sehingga ini menjadi viral dan diketahui oleh security yang sana. Kalau ini kejadiannya benar, security ini tahu, ini saya nggak tahu mau ngomong apa lagi kepada lembaga. Sebelumnya, dokter residen RSHS dari program pendidikan dokter spesialis Unpad, Priguna Anugrah Pratama, diduga melakukan pemerkosaan terhadap penunggu pasien di RSHS. Pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Seorang oknum dokter PPDS nekat merekam seorang mahasiswi saat tengah mandi di sebuah kamar indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang mengetahui perbuatan oknum dokter tersebut langsung menangkap pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Pria berinisial MA yang berprofesi dokter ini harus berurusan dengan polisi karena perbuatan mesumnya mengintip seorang mahasiswi. Selain itu, pelaku juga nekat merekam setiap adegan korban saat di kamar mandi. Aksi bejat pelaku terjadi di sebuah kamar indekos yang berlokasi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada 15 April lalu. Pelaku sendiri diketahui merupakan tetangga kamar di indekos yang ditempati korban. Polisi telah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Pelakunya ternyata diketahui pelakunya adalah inisial MA. Kemudian pada saat itu juga korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Oh, diamankan sendiri sama korban? Iya, benar. Korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres. Selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi dan juga 1 saksi ahli pidana. Menerangkan bahwasannya memang benar pelaku mengakui perbuatannya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Belasan rumah kontrakan di kawasan permukiman padat penduduk di Gambir, Jakarta Pusat ludes terbakar. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Api berkobar hebat di pemukiman padat penduduk Jalan Batu Tulis 8 Gambir, Jakarta Pusat. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar lokasi kebakaran panik. Mereka berhamburan keluar rumah dan berkumpul di pinggir jalan sambil berharap rumah dan harta mereka selamat. Di lokasi kebakaran, warga serta petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat berupaya memadamkan si jago merah agar tidak semakin meluas. Titik api yang berada di gang sempit menjadi kendala petugas dan melakukan proses pemadaman. Menurut keterangan warga, api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik dan telah menghanguskan setidaknya 11 rumah kontrakan. Temen datang keluar, katanya keluar ada api di rumah Pak Uban. Pak Uban kan suaminya ini, kemudian awalnya api itu kita masuk udah keburu, udah gede apinya. Kaki saya juga naik ke atas. Dari apa kompor listrik? Kemungkinan listriknya. Kalau kompor nggak ada yang pasang, ada kakak saya tapi pas melihat ada api tuh langsung dimatiin. Akibat musibah ini, seorang warga dilaporkan menderita luka bakar serius. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 14 unit mobil damkar ke lokasi kebakaran. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
3 mobil polisi dibakar massa saat menangkap seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. Massa tidak terima terlapor ditangkap dan langsung membakar mobil. Tiga unit mobil polisi dibakar massa saat Satreskrim Polres Depok sedang menangkap terlapor kasus penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. 3 mobil ini dibakar di tengah jalan dan menjadi tontonan warga. Kejadian berawal saat polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir dari 2 kali pemanggilan atas 2 laporan polisi. Namun saat polisi menjelaskan surat perintah penangkapan, massa merusak dan membakar mobil polisi tersebut. Peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. TS beserta barang bukti berhasil diamankan, sementara polisi belum menangkap pelaku pembakaran mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kapal penangkap ikan milik negara Vietnam kembali melakukan pencurian ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Lewat aksi pengejaran yang dramatis, petugas akhirnya berhasil menangkap 2 kapal asing tersebut. Inilah detik-detik penangkapan kapal ikan asing oleh petugas Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam bersama Bakamla RI di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Usai melakukan pengejaran, kapal pengawas Orca 03 berhasil mengamankan 2 kapal penangkap ikan milik warga negara Vietnam. Saat pengejaran, kedua kapal milik Vietnam mencoba kabur keluar perairan Indonesia. Bahkan nahkoda kapal tidak mengindahkan panggilan petugas melalui pengeras suara. Tak ingin tangkapannya lepas, petugas PSDKP langsung melaju dan mengadang laju kedua kapal asing ini. Dari pemeriksaan, kapal ikan Vietnam ini mengoperasikan alat tangkap troll secara bersamaan oleh 2 kapal per troll yang penggunaannya dilarang di Indonesia. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap kedua kapal, terdapat kurang lebih 4.500 kg muatan ikan campur serta 30 ABK berkewarganegaraan Vietnam. Total potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 152,8 miliar rupiah. Kerugian yang ada terhadap 2 kapal tersebut yang disebut oleh Pak Andi kurang lebih setelah evaluasinya kita hitung 152,8 miliar. Karena apa? Kapal-kapal tersebut menggunakan alat tangkap yang dilarang. Dia troll, tapi ditarik 2 kapal, 1 jaring menjadi per troll. Saat ini kedua kapal sudah diamankan ke pangkalan PSDKP Batam di kawasan Jembatan 2 Barelang guna menghadapi proses hukum. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa ratusan mahasiswa Universitas Abu Liyatama Aceh menolak premanisme kampus mereka berujung ricuh. Akibat aksi tersebut, seorang satgas kampus tewas dan seorang mahasiswa terluka. Ratusan mahasiswa Abu Liyatama Aceh menerobos masuk ke kampus mereka dengan menerobohkan pintu gerbang utama. Kericuhan pengunjuk rasa dengan satgas bentuk pemilik Yayasan Unaya pun tak terhindarkan. Buntut kerusuhan ini, seorang satgas kampus meninggal dan para mahasiswa terluka. Unjuk rasa para mahasiswa ini menuntut
konflik urusan klaim kepemilikan kampus Unaya agar diselesaikan secara hukum dan menjamin proses belajar mengajar di kampus. Namun dalam beberapa hari terakhir, sejumlah mahasiswa tidak bisa masuk ke kampus karena dihalangi sejumlah orang yang menamakan diri Satgas Bentukan Pemilik Kampus. Bahkan untuk proses perkuliahan, terpaksa harus dilaksanakan secara online. 1 minggu terakhir ini kami daring, belajarnya di rumah. Kenapa belajar daring? Karena kondisi kampus tidak kondusif, dipenuhi dengan premanisme. Kami masuk ke kampus itu dihadang, bahkan diusir. Oke. Sepengetahuan adik, kenapa orang-orang ini diusir? Kami diusir karena yang pertama dianggap kami ini mahasiswa bayaran. Yang kedua, kami setiap melakukan aksi, kami ini selalu dicam cair. Padahal kami memang asli ingin menuntut hak kami di sini. Sementara itu, pihak Rektor Universitas Abdul Yatamah mengancam aksi kekerasan yang terjadi di kampusnya. Ia juga akan menuntut secara hukum atas perbuatan tersebut, mulai dari koordinator aksi mahasiswa serta dosen yang terlibat. Dari Aceh Besar Aceh, Syuhri Syarifuddin Ayunus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Cerita pilu mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia tengah menghebohkan jagat maya. Mereka melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan manajemen sirkus kepada Kementerian HAM. Sejumlah foto pemain sirkus Oriental Indonesia yang diambil sekitar tahun 70-an hingga tahun 80-an saat ini beredar di masyarakat. Foto-foto ini diambil saat sejumlah pemain melakukan atraksi sirkus di beberapa kesempatan. Ada juga sebuah foto yang bertuliskan curahan hati salah satu pemainnya yang jatuh saat atraksi dan sempat tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung. Ternyata saya patah tulang belakang. Saya sudah meminta disetrumin, Pak. Di badan saya, kalau saya disetrumin sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung, Pak, selama 2 minggu. Sebelumnya, kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia Taman Safari saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Sirkus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita, dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah, terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam, cukup lama lah di situ saya dirawat. Karena mereka juga nggak tahu saya kenapa, pokoknya intinya saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu melalui Wakil Menteri HAM, pihaknya akan koordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Jika terbukti ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Taman Safari, Kementerian HAM berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
Tim Liputan iNews melaporkan. Magdalena Yuli, salah satu mantan pemain sirkus Oriental Sirkus Indonesia, mengaku seringkali mendapatkan kekerasan fisik di dalam ruang lingkup OCI. Dirinya bersama rekan pemain sirkus lain juga mengaku diisolasi dari dunia luar. Ibu Yuli, ini tadi kami telah mendengar apa yang disampaikan oleh salah satu founder OCI, yaitu Bapak Todi Sumampau. Dari penegasan yang disampaikan oleh Pak Todi, memang ada pendisiplinan dalam latihan, tapi tidak ada kekerasan. Benarkah hal tersebut dan apa yang Ibu rasakan saat itu? Itu perkataannya semua tidak benar. Jadi kami memang merasakan kekerasan. Jadi setiap latihan, dalam pertunjukan pun kalau salah atau apa gitu kita selalu dipukul dengan kekerasan. Baik, berarti ada kekerasan yang dialami oleh Ibu dan juga beberapa korban lainnya, Bu ya. Apa saja Bu kekerasannya? Ya seperti gini, seperti misalkan kita salah dalam pertunjukan, masuk kita langsung dipukuli, hajar. Kadang sampai bibir berdarah, seperti itu. Kalau penonton itu kan memang mereka membayar masuk untuk menonton kami kan. Tapi kalau untuk keseharian kami, memang kami terisolasi dengan orang luar. Karena itu kan di pagar. Kita dengan karyawan pun kita tidak boleh berbicara. Dalam latihan itu kita ditutup tendanya. Karyawan pun nggak boleh lihat. Kami dipukul, kamu diapain tuh karyawan nggak boleh lihat gitu. Untuk isolasi dari dunia luar, meskipun saat terjadi sirkus ini, apakah saat selesai sirkus ini seluruh pemain sirkus ini dikumpulkan dalam satu lokasi tertentu, Ibu? Ya benar, kita ruang lingkupnya cuma di dalam lingkungan sirkus itu aja, nggak boleh keluar. Kita keluar pun kita dipukulin, kita kenalan aja sama orang kita dipukulin, nggak boleh. Sementara itu pemirsa, Vice President Taman Safari Indonesia Barata Mardikusno mengungkapkan pihaknya pernah menerima somasi dari mantan pemain sirkus yang menuntut pertanggungjawaban dengan nilai mencapai 3,1 miliar rupiah. Founder Oriental Sirkus Indonesia sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia Tony Sumampau membantah adanya penganiayaan dan menduga ada provokator yang sengaja menggiring mantan pemain sirkus untuk membuat narasi negatif. Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia tidak bisa atraksikan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya, itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya, itu juga kan sangat tidak masuk di akal gitu ya perbuatan itu. Meminta mereka untuk terisolasi dari dunia luar itu gimana Pak Tony? Di sirkus nggak mungkin lah ya, sirkus kan pagarnya cuma 1 meter gitu ya, bagaimana isolasi? Nggak bisa juga. Kan sirkus itu bebas ya, malah anak-anak itu kan biasa bantu. Kalau ada filmnya bisa dilihat waktu sirkus berjalan tuh ada tuh, ya anak-anak kan bantu ini, bantu itu gitu ya, bantu pengunjung, bantu apa, melayani gitu kan, seperti itu. Jadi nggak bisa diisolasi kalau sirkus, karena keluar masuknya pengunjung kan banyak ya, nggak bisa kita cegah. Jadi sulit sekali. Ada sosok provokasinya gitu loh yang menciptakan ini. Mengandung unsur kebohongan, ada rencana upaya hukum untuk terkait dengan kasus ini Pak Tony? Kalau terhadap anak-anak kasihan lah ya mereka ya, kalau saya pikir tapi kepada provokatornya itu harusnya kita harus bisa. Artinya lagi mengupayakan upaya hukum? Iya, kita akan upayakan itu. Tapi terhadap anak-anak ya kayak anak sendiri lah ya, bagaimana dia bicara juga kan kita harus sadar mereka memang dibawa ke arahnya ke situ kan gitu ya. Pasti mereka akan sadar nanti kan gitu. Ya. Pak, kalau untuk pembicaraan dengan
Kementerian HAM kan kemarin mereka bilang minggu ini ya mau ngobrol dengan... Saya malah belum tahu, saya dengar gitu ya, bukan ke saya mungkin ya. Akan memanggil untuk berdialog. Ya saya belum ada. Saya belum tahu. Oh. Kalau dipanggil mungkin dari Pak Tony sendiri tanggapannya bagaimana Pak? Ya kita siap aja. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Indonesia resmi memulai misi negosiasi dengan Amerika Serikat terkait tarif impor baru. Pemerintah Indonesia mengusulkan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan dan menawarkan untuk mempermudah operasional perusahaan Amerika di Indonesia. Dalam konferensi pers virtual, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang diterima lebih awal untuk memulai proses negosiasi dengan target perjanjian dagang dalam 60 hari ke depan. Sejumlah pertemuan penting telah dilakukan delegasi Indonesia. Dalam pembahasan awal, Indonesia mengusulkan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan dengan pemerintah RI. Salah satunya Indonesia juga akan mempermudah iklim bisnis yang aman bagi perusahaan AS yang beroperasi di dalam negeri. Bahwa Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat, antara lain LPG, kemudian juga crude oil dan gasolin. Juga Indonesia berencana untuk terus memberi produk agriculture, antara lain gandum, soybean meal, dan juga Indonesia akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika. Kemudian Indonesia juga memfasilitasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang selama ini beroperasi di Indonesia. Sebelumnya pemerintah Amerika mengumumkan bahwa ekspor dari Indonesia akan terkena tarif 32%, namun akan ditunda selama 90 hari demi membuka ruang negosiasi. Proses negosiasi dipastikan terus dilakukan hingga pekan depan, dan upaya menggandeng asosiasi di Amerika Serikat juga dilakukan demi menjaga posisi tawar Indonesia yang lebih baik. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, jajaran pengurus DPP Partai Perindo menggelar konsolidasi bersama pengurus DPW Partai Perindo Provinsi Banten di Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini sebagai bagian dari keseriusan Partai Perindo dalam menghadapi tahapan pemilu 2029 mendatang. Menyambut tahapan pemilu 2029, Partai Perindo mulai memanaskan mesin politiknya dengan menggelar konsolidasi bersama pengurus DPW Partai Perindo Banten di Kabupaten Tangerang. Dengan menghadirkan konsultan politik ternama EF Saifullah Fatah, Partai Perindo bersiap tancap gas demi memenangkan pemilu 2029 mendatang. Konsolidasi mencakup evaluasi dan restrukturisasi pengurus di wilayah dan daerah, serta persiapan menyambut eskalasi politik 5 tahun ke depan. Salah satunya verifikasi partai politik. Nanti kita akan melakukan semacam pertemuan-pertemuan dengan para pimpinan DPW dan DPD di beberapa provinsi yang ada. Intinya adalah bagaimana kita mencoba menegaskan terkait dengan target kita, strategi kita, dan juga bagaimana tanggung jawab kita terhadap mekanisme aktivitas proses pemenangan pemilu 2029. Target kita terdekat adalah kita akan mensukseskan Perindo di Banten untuk jadi partai peserta pemilu pada verifikasi 2027 nanti. Jadi target kita terdekat adalah kita fokus dulu pada verifikasi, lalu fokus pencalekan, dan terakhir baru fokus pada pemenangan. Partai yang dipimpin Angela Tanu Sudibyo ini menargetkan bisa menghantarkan kader terbaiknya untuk duduk di Senayan demi kesejahteraan rakyat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani iNews melaporkan. 2 kapal penangkap ikan milik negara Vietnam kembali melakukan pencurian ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Lewat aksi pengejaran yang dramatis, petugas akhirnya berhasil menangkap 2 kapal asing tersebut. Inilah detik-detik penangkapan kapal ikan asing oleh petugas Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam bersama Bakamla RI di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Usai melakukan pengejaran, kapal pengawas Orca 03 berhasil mengamankan 2 kapal penangkap ikan milik warga negara Vietnam.
Saat pengejaran, kedua kapal milik Vietnam mencoba kabur keluar perairan Indonesia. Bahkan nahkoda kapal tidak mengindahkan panggilan petugas melalui pengeras suara. Tak ingin tangkapannya lepas, petugas PSDKP langsung melaju dan mengadang laju kedua kapal asing ini. Dari pemeriksaan, kapal ikan Vietnam ini mengoperasikan alat tangkap troll secara bersamaan oleh dua kapal pair troll yang penggunaannya dilarang di Indonesia. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap kedua kapal, terdapat kurang lebih 4.500 kg muatan ikan campur serta 30 ABK berkewarganegaraan Vietnam. Total potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 152,8 miliar rupiah. Kerugian yang ada dari dua kapal tersebut yang disebut oleh Pak Andi kurang lebih secara evaluasinya kita hitung 152,8 miliar. Karena apa? Kapal-kapal tersebut menggunakan alat tangkap yang dilarang. Dia troll, tapi ditarik dua kapal, satu jaring menjadi pair troll. Saat ini kedua kapal sudah diamankan ke pangkalan PSDKP Batam di kawasan Jembatan 2 Barelang guna menghadapi proses hukum. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, Paula Verhoeven melaporkan hakim yang menangani kasus perceraiannya ke Komisi Yudisial. Aduan yang dilayangkan Paula terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Pasca perkara perceraiannya dengan Baim Wong diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Paula Verhoeven bersama tim kuasa hukumnya menyambangi kantor Komisi Yudisial di kawasan Jakarta Pusat. Paula melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Paula, Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan putusan dan juga terlapor. Sambil terisak, Paula mengaku sedih atas fitnah yang disampaikan dalam salah satu dalil yang menyebutkan Paula telah menjalin hubungan di luar pernikahan atau berselingkuh. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Dewata membenarkan adanya laporan dari Paula Verhoeven. Laporan Paula akan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Di tahap awal, Komisi Yudisial akan memeriksa kelengkapan laporan dan melakukan analisis dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sementara itu, melalui Instagram, Paula Verhoeven menghubungi Hotman Paris dan curhat karena merasa disudutkan dan dipermalukan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea siap bertemu Paula Verhoeven untuk berdiskusi membahas kasus yang menimpanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, dianggap mengganggu psikologi serta mencemarkan nama baik keluarga. Akhirnya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan model majalah dewasa Lisa Mariana ke Bareskrim Polri. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Ridwan Kamil dalam jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Jumat siang.
Laporan ke polisi merupakan jawaban atas somasi dari pihak Lisa Mariana, di mana sebuah tuduhan yang dilayangkan adalah tidak benar. Sebagaimana yang disampaikan dalam laporan bahwa 1 Yunto pasal 35, pasal 48, Yunto pasal 32, pasal 45, dan pasal 2 di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pelapor atas nama Muhammad Ridwan Kamil, terlapornya atas nama. Setelah beberapa hari viral di media sosial, Ki, selebgram asal Bandung, Jawa Barat, membuat laporan ke polisi terkait dugaan kasus pelecehan oleh Dr. Y. Inilah Ki, selebgram asal Bandung yang tiba di Kota Malang dan langsung mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Malang Kota pada Jumat sore. Didampingi keluarga dan kuasa hukumnya, Ki membuat laporan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum Dr. Y. Kuasa hukum mengaku membawa sejumlah bukti atas tindakan dugaan pelecehan yang dilaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah Indonesia bersiap untuk evakuasi warga Gaza, Palestina. Kota Pangkal Pinang disiapkan menjadi kota tujuan warga Gaza untuk menetap sementara. Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ. Mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Kondisi warga Gaza yang saat ini terancam kelaparan menjadi sorotan dunia internasional. Antrian warga di dapur-dapur amal menjadi pemandangan sehari-hari. Presiden Prabowo berkomitmen untuk mengevakuasi rakyat Gaza. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan oleh jajaran Kabinet Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan telah menyiapkan sejumlah lokasi untuk evakuasi. Pangkal Pinang dan Bangka Belitung telah disiapkan untuk menampung sementara warga Gaza yang terluka. Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa evakuasi diutamakan bagi korban luka dan anak yatim. Kemenlu juga memastikan Indonesia tidak pernah setuju dengan relokasi paksa warga Gaza. Bahwa Indonesia tidak setuju dengan upaya relokasi paksa warga Gaza under any pretext dalam bentuk apapun. Semua ini dilakukan harus sukarela dan harus dengan persetujuan dari semua pihak. Sementara Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra menyebut, rencana Presiden untuk mengevakuasi warga Gaza adalah bagian dari dukungan Indonesia pada negara Palestina yang merdeka. Yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang merencanakan untuk melakukan evakuasi warga Gaza ke Indonesia itu adalah tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga pendidik yang itu dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari persiapan Palestina yang merdeka. Negara-negara di sekitar Palestina sekarang ini sedang mempersiapkan diri rekonstruksi pasca perang, pasca Palestina merdeka. Ketika Palestina merdeka, pasca perang selesai, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun fisik. Karena itu negara-negara sekitar Palestina sudah mulai menghitung biaya yang diperlukan untuk melakukan pembangunan rekonstruksi bagi Palestina. Saat ini Gaza berada di bawah teror serangan Israel. Serangan Israel menyasar rumah dan rumah sakit di kota Gaza. Anak-anak dan wanita pun terus menjadi korban ganasnya serangan Israel. Kemacetan parah yang terjadi di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menjadi cerita tak terlupakan bagi warga Jakarta. Ya, bangun, udah 1 jamnya. Kenapa gak bisa pulang di rumah? Macet.
Pemirsa, kemacetan parah membuat warga asing ini marah-marah karena tak bisa pulang ke rumah dan terjebak macet selama berjam-jam lamanya. Namun akhirnya ia hanya pasrah melihat kendaraan-kendaraan di depannya tak bergerak sedikit pun. Ya! Bangun! Udah 1 jamnya! Kenapa gak bisa pulang di rumah? Seorang pasien yang hendak dibawa ke rumah sakit Koja terpaksa diturunkan di jalan dan didorong menggunakan tandu oleh petugas medis karena ambulans yang ditumpanginya terjebak kemacetan parah di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Peristiwa ini terjadi tepat di jalur lambat dekat gerbang tol Koja Barat. Ayo, maju. Akibat kemacetan parah yang masih terjadi hingga Jumat pagi, perjalanan rangkaian kereta barang juga harus terhenti. Pasalnya, jalur kereta dari pelabuhan menuju stasiun Tanjung Priuk terhalang oleh rombongan truk trailer yang hendak masuk ke pelabuhan. Terhentinya laju kereta yang cukup lama juga membuat lalu lintas dari arah Koja Cilincing menuju Kelapa Gading mengalami kemacetan panjang. Pemirsa, memperingati wafatnya Yesus Kristus, umat Katolik mengikuti ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan di Gereja Katedral Jakarta. Sebanyak 4.600 kursi disediakan pihak katedral bagi umat Katolik yang hadir dalam ibadah Jumat Agung. Dalam momen memperingati wafatnya Yesus Kristus, umat Katolik gelar ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta. Pihak katedral menggelar 3 kali sesi ibadah misa, yakni pada pukul 12.00, 15.00, dan pukul 18.00. Dalam ibadah Jumat Agung, pihak katedral juga menyiapkan sekitar 4.600 kursi untuk menampung umat Katolik yang hadir langsung di katedral. Pada hari ini ibadat akan dilaksanakan 3 kali. Jadi 1 kali jalan salib kreatif, kemudian ibadat 3 kali. Dimulai dari ibadat yang pertama itu di pukul 12. Itu nanti akan dipimpin oleh Romo Edi Mulyono SY bersama dengan Romo Maharsono SY. Kemudian pukul 15 yang merupakan hybrid di pukul 15 itu akan dipimpin oleh Romo Hani Rudi Hartoko SY. Kemudian ditutup dengan ibadat ketiga yaitu pukul 18 yang akan dipimpin nanti oleh Romo Diodatus SY bersama dengan Romo Andre M SY. Pemirsa, memperingati wafatnya Yesus Kristus, umat Katolik mengikuti ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan di Gereja Katedral Jakarta. Pemeran sosok Yesus dalam drama Jalan Salib sebut pendalaman karakter butuh riset mendalam dan latihan yang panjang. Umat Katolik gelar ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta dalam momen memperingati wafatnya Yesus Kristus. Salah satu rangkaian dalam peringatan Jumat Agung, yaitu penampilan drama Jalan Salib yang dipersembahkan oleh orang muda Katolik Katedral Jakarta. Seluruh pemeran dalam drama Jalan Salib menarik perhatian karena bisa memberikan penampilan yang sangat baik. Dialog dan adegan yang disampaikan menyentuh hati para jemaat yang menyaksikan drama Jalan Salib ini. Apalagi saat adegan Yesus yang harus rela menerima penyiksaan. Butuh waktu yang sangat panjang untuk persiapan para pemain melakukan pendalaman karakter, riset, dan latihan. Kita latihan selama 6 bulan lebih. Iya. Mas, untuk pendalaman karakter itu sendiri ini bagaimana, Mas? Untuk pendalamannya, pertama saya akan tentu riset yang mendalam ya, dimana saya sebagai seorang Katolik juga
berperan sebagai Yesus tidaklah mudah, di mana kita harus berbagi referensi bahkan dari sesosok Yahudi, bagaimana Yesus di mata mereka itu seorang Yesus itu seperti apa. Bahkan kita harus mengenali bagaimana wilayah yang mereka tempati, sehingga kita bisa memerankan Yesus dengan baik seperti itu. Jalan salib tahun ini bertajuk Mater Purissima, yang berarti ibu yang sangat suci, di mana mengangkat cerita tentang Bunda Maria yang hatinya terluka melihat putranya Yesus Kristus sengsara. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Umat Katolik dan ribuan peziarah antusias mengikuti prosesi laut Semana Santa di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Suasana Semana Santa kali ini agak berbeda karena baru kali ini hujan terus mengguyur kota Larantuka sejak pagi hari. Prosesi laut ini merupakan salah satu rangkaian acara Semana Santa pada Jumat Agung di Keuskupan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pada prosesi laut, umat Katolik dan para peziarah yang datang dari berbagai wilayah mengantar patung Yesus tersalib dari Kapela Tuan Menino menuju Pantai Kuce dengan menggunakan perahu yang menyusuri Selat Gonzalo. Menurut peziarah, suasana prosesi laut tahun ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, prosesi laut dilaksanakan di tengah guyuran hujan deras. Meski demikian, umat Katolik tetap antusias demi mengantar patung Yesus tersalib. Hal ini merupakan ungkapan penghayatan iman umat Katolik pada Yesus yang wafat demi menebus dosa manusia. Di dalam prosesi Tuan Menino ini, kesan saya bahwa umat sangat antusias terhadap peristiwa penting ini. Dan umat merasakan bahwa pengantaran Tuan Menino ini mengisyaratkan bahwa mengantar bayi Yesus ke kapela untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan Tuhan Yesus, mulai dari Semana Santa, pasca di Larantuka ini berjalan lancar sampai hari Paskah. Ribuan umat Katolik ini sangat khusyuk dalam prosesi laut. Kemudian rangkaian prosesi laut dilanjutkan dengan perarakan pengantaran patung Bunda Maria dan patung Yesus menuju Gereja Katedral Larantuka sebelum dimulainya ibadah Jumat Agung. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta akan menggratiskan moda transportasi publik untuk perempuan saat Hari Kartini 21 April 2025. Bebas tarif seluruh moda transportasi publik juga akan diberikan Pemprov Jakarta untuk semua jenis kelamin pemirsa pada tanggal 24 April bertepatan dengan Hari Transportasi Nasional. Kabar gembira bagi Anda, perempuan, warga Jakarta dan sekitarnya. Pada peringatan Hari Kartini 21 April nanti, seluruh perempuan akan bebas menumpangi moda transportasi publik di Jakarta secara gratis. Selain bus Transjakarta, transportasi publik yang bisa ditumpangi kaum perempuan secara gratis adalah Mass Rapid Transit atau MRT dan Long Rapid Transit atau LRT. Sementara pada Hari Transportasi Nasional 24 April nanti, Pemprov DKI Jakarta juga akan kembali menggratiskan moda transportasi massal untuk laki-laki dan perempuan. Penggratisan ini juga sekaligus peluncuran trayek baru Trans Jabodetabek rute Blok M, Alam Sutra, Tangerang. Siapapun selama dia perempuan, naik transportasi di Jakarta gratis.
kecuali yang taksi ya, karena taksi kan bersifat personal. Tetapi naik LRT, MRT, Transjakarta itu kita gratiskan. Nah, untuk tanggal 24 April itu adalah hari yang disebut dengan hari transportasi. Maka tanggal 24 April kami akan meluncurkan trayek baru dari Blok M ke Alam Sutra. Dan pada saat itu juga kami akan menggratiskan seluruh trayek, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, bagi siapapun mau laki mau perempuan gratis. Meski begitu, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar penumpang tertib saat menumpangi moda transportasi publik, baik selama di halte atau stasiun hingga di dalam rangkaian. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ajang goes bareng Gubernur Jakarta Pramono Anung bertajuk Silatuh Ride with Mas Pram digelar pagi hari ini. Dan rute bersepeda akan dimulai dari Balai Kota Jakarta hingga ke Bundaran Senayan. Dan untuk mengetahui situasi terkini jelang kegiatan Silatuh Ride, kita sudah terhubung bersama rekan Syareza Zanski. Syareza, selamat pagi. Seperti apa situasi di sana terkait dengan Silatuh Ride pada hari ini? Ya baik, Cikal, Yasmin dan juga pemirsa, selamat pagi. Situasi terkini di Balai Kota, tempat di mana start dimulai untuk Silatuh Ride ini berangsur secara meriah dan juga disambut antusias oleh para masyarakat. Dan memang seperti inilah situasinya, Pram. Ini di Balai Kota para pesepeda sudah mulai berangkat sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Ini baru saja peloton keempat yang diberangkatkan untuk menuju ke berbagai rute. Seperti rutenya adalah dari Bundaran HI menuju ke Sudirman. Ini mereka akan melaju sepanjang 30 km dengan 3 loop ataupun 3 putaran begitu. Dan nantinya kami juga masih sudah melihat bahwasannya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sudah diberangkatkan waktu di peloton 3. Dan seperti inilah situasinya, Cikal, Yasmin dan juga pemirsa, tampaknya semua pesepeda sudah mulai berangkat. Mereka kami melihat ada sekitar ratusan juga, dan kami juga melihat ada berbagai disub, petugas disub yang juga sudah mulai berada di pos-pos mereka untuk bisa mengamankan beberapa pesepeda yang ingin melaju ke arah Sudirman ataupun ke arah Bundaran HI. Dan hingga saat ini, Cikal dan juga pemirsa, kami masih menunggu apakah ada pernyataan menarik nanti dari Pramono Anung selepas tadi mengikuti goes bareng bersama masyarakat tentunya yang dimulai dari Balai Kota. Namun bisa dipastikan mereka akan melaju sepanjang 30 km dengan 3 putaran dan akan kembali lagi ke Balai Kota. Sementara itu, Cikal, kembali ke Anda. Apakah terkait dengan ajang goes ini ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh pihak kepolisian? Ya, baik. Yasmin dan juga pemirsa, kami masih menunggu apakah ada beberapa rute yang dialihkan. Namun jika dari pantauan kami seperti di Jalan MH Tamrin menuju ke Bundaran HI, memang ada beberapa separuh jalan yang disisihkan untuk jalur pesepeda, termasuk masyarakat yang mengikuti Silatuh Ride, dan juga separuhnya lagi untuk para pemotor ataupun beberapa kendaraan lainnya, sehingga rekayasa arus lalu lintas dilakukan namun tidak ada blokade secara signifikan, sehingga masyarakat masih bisa berlalu lalang ataupun melakukan mobilitas seperti sedia kala untuk hari ini. Yasmin. Ya baik, terima kasih Reza atas informasinya. Happy goes!